Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan kebersamaan di Indonesia Menyapa Malam. Masih bersama saya Septina Trisnawati. Pendengar, kelompok ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan teror di gedung konser di Moskow, Rusia. Dan mereka sebagian sudah ditangkap dan setidaknya ada 133 orang tewas dan lebih dari 140 orang terluka dalam insiden tersebut. Nah, bagaimana kondisi terkini di Rusia dan juga bagaimana kondisi warga negara Indonesia di sana? Saat ini kami sudah terhubung bersama Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Bapak Jose Antonio Morato Tavares. Indonesia Menyapa Malam. Selamat malam waktu Indonesia, Pak Jose. Apa kabar, Bapak? Baik, kami baik Sehat di ya, Pak? Moskow. Baik. Bapak bisa disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI Net di tanah air bagaimana situasi kota di Moskow dan Rusia secara umum pasca kejadian di gedung konser di sana, Pak? Eh, saya ingin memulai dengan mengatakan bahwa masyarakat Indonesia di Rusia saat ini dalam keadaan aman dan sejauh ini tidak terdapat informasi mengenai warga negara Indonesia yang menjadi korban dari serangan teroris tersebut di Krakow City Hall. Sejauh ini kalau kita amati di Moskow dan beberapa kota lainnya itu keamanan diperketat, gedung-gedung dijaga, namun saat ini kondisi relatively kembali pulih aman. Ada 11 orang yang sudah tertangkap oleh aparat keamanan Rusia dan ada yang sudah menyampaikan keterangan pengakuannya mengenai apa yang mereka lakukan. Mereka menerima bayaran, ya, ada janji bayaran uang untuk melakukan penembakan tersebut, yaitu 500.000 rubel, dan mereka baru terima separuhnya. Jadi ada sebagian yang ditangkap di sekitar kota. Dan kemudian ada sekitar 4 lagi yang hampir menyeberang ke perbatasan Rusia-Ukraina, hampir menyeberang ke Ukraina, dan aparat keamanan kemudian menangkap mereka di sana. Dan saat ini pihak aparat keamanan Rusia, pihak Komite Investigasi Rusia belum memberikan konfirmasi mengenai siapa yang bertanggung jawab. Mereka masih mendalami para penyerang tersebut dan tidak ada konfirmasi dari mereka sejauh ini bahwa kelompok ISIS sebagaimana tadi disampaikan dan juga diberitakan oleh media Barat mengenai yang bertanggung jawab, yang menyatakan bertanggung jawab terhadap penyerangan tersebut. Baik, mungkin bisa dikonfirmasi juga Pak soal korban tewas. Apakah ada perubahan dari yang data kami punya tadi 133 orang? Ya, betul, 133 korban meninggal dan yang luka-luka meningkat menjadi 154 orang yang luka-luka. Namun jumlah ini tentu saja bisa berubah karena ada reruntuhan akibat dari robohnya atap concert hall tersebut yang sedang di dalam proses diangkatnya reruntuhan tersebut, dan bisa aja kemungkinan jumlah tersebut bisa berubah. Baik. Untuk tadi Bapak sampaikan aktivitas sudah kembali seperti biasa. Apakah hari ini aktivitas atau agenda-agenda itu tetap berlangsung seperti biasa atau ada pembatalan karena berkabung karena kondisi ini? Iya, kebetulan memang hari ini 24 Maret ini adalah dinyatakan sebagai hari berkabung nasional oleh Presiden Putin. Jadi banyak sekali orang yang pergi membawa bunga sebagai solidaritas terhadap para korban. Dan juga diketahui bahwa ada antrian panjang juga sekitar 4 ribuan lebih
yang siap memberikan sumbangan darahnya itu di pusat pengambilan darah untuk memberikan kepada pasien yang membutuhkan. Jadi, tapi kondisi sekarang meskipun keamanan ketat, tapi saya juga bisa bepergian dengan mobil dan bisa melihat bahwa suasana agak lengang, tapi tetap cair gitu, tetap ada kegiatan, berbagai kegiatan tetap berjalan. Baik. Toko-toko mungkin pasar atau yang menjual kebutuhan-kebutuhan masyarakat masih buka seperti biasa, Bapak? Ya, tetap dibuka, pada toko-toko tetap terbuka seperti biasa. Dan perlu diketahui bahwa Krokus itu terletak di luar kota Moskow, sekitar 25 km dari kota Moskow. Jadi ada kota kecil di pinggir kota Moskow. Baik. Untuk warga negara Indonesia di sana, Bapak, kalau mungkin tidak ada yang mengikuti konser kalau dikatakan tidak ada korban. Bisa dikatakan begitu, Pak? Ya, bisa dikatakan begitu. Jadi sejauh ini tidak terdapat informasi mengenai keikutsertaan warga negara Indonesia di dalam konser tersebut. Sebenarnya konsernya juga ruangannya sangat besar ya. Concert hall itu mempunyai kemampuan sekitar 7.300-an. Namun dikatakan bahwa sekitar ribuan orang berada di situ menunggu konser yang belum dimulai saat penyerangan tersebut. Baik. Informasi seputar warga negara Indonesia di sana, Pak, ada berapa jumlah WNI kita yang ada di Rusia yang tercatat oleh KBRI? Kalau di Rusia sekitar 1.500 ya warga negara Indonesia. Di Moskow sendiri ada sekitar 700 orang warga negara Indonesia. Baik. Bapak, dengan kondisi ini apakah ada kekhawatiran yang disampaikan pihak WNI kepada KBRI? Ya, sejauh ini tidak ada. Kami menghimbau tentu saja kepada warga negara Indonesia melalui saluran Telegram dari sini yang langsung kepada mereka, yang menghimbau agar mereka waspada, meningkatkan kewaspadaan dan terutama di tempat-tempat umum ya, dan menghindari bepergian ke tempat keramaian, kerumunan ya, public gatherings itu supaya dihindari. Terus memantau ya informasi dari otoritas setempat dan juga membawa selalu dokumen identitas seperti paspor karena kan ada penjagaan ketat ya. Baik itu di tempat-tempat umum atau di public transport yang umum yang disediakan, jadi selalu bawa paspor dari masing-masing dan bisa menghubungi KBRI apabila ada kesulitan yang dihadapi ya. Ada hotline dari KBRI yang sudah kami sampaikan seperti +7985750240 supaya mereka semua kalau ada kesulitan ya mereka bisa menghubungi kami, tapi sejauh ini tidak ada yang menghubungi KBRI. Baik. Untuk pelayanan di KBRI sendiri, Pak, dengan pasca terjadinya terorisme ini, apakah pelayanan masih normal seperti biasa? Seperti biasa, ya seperti biasa. Kebetulan kan hari ini hari Minggu, jadi jadi tidak ada kerja. Namun kita sendiri ya turut sedih dan dari Kemlu sendiri sudah menyampaikan belasungkawa mendalam ya dan juga mengecam serangan teroris tersebut melalui akun Kemlu RI, dan kami sendiri ya dari KBRI menyampaikan belasungkawa mendalam dan juga simpati dan solidaritas kita kepada pemerintah dan rakyat Federasi Rusia di masa yang sulit ini. Baik, berarti besok Senin KBRI akan buka pelayanan seperti biasa, Pak ya? Betul sekali, ya akan buka seperti biasa. Jadi tidak ada penghentian dari suatu kegiatan atau program dari KBRI. Warga negara Indonesia tadi belum ada yang menghubungi. Rusia kan saat ini dalam posisi juga masih dalam situasi perang. Apakah ini ada pengaruhnya juga, Pak, kemudian kepada psikologis WNI yang di sana mungkin kemudian jadi berpikir untuk kembali saja ke Indonesia seperti itu? Khususnya setelah kejadian ini. Sebenarnya di perbatasan juga ada ya, ada juga pekerja kita di
perbatasan antara Rusia dan Ukraina itu ada sekitar 74 orang ya. Itu berkembang karena ada yang sudah selesai sekolah misalkan pulang, ada juga pekerja yang sudah selesai bekerja dan ingin pulang, silakan pulang. Kami menghimbau mereka ya kalau memang ada keamanan yang dirasa membahayakan, maka mereka bisa merapat ke KBRI. Kami di sini menyiapkan tempat-tempat penampungan sementara apabila dipandang bahwa ini dapat mengancam nyawa dari warga negara kita. Tapi sejauh ini tidak ada yang menanggapi. Mereka masih tetap di kota-kota di perbatasan tersebut. Baik. Jadi walaupun dalam situasi perang, kondisi negara tetap relatif aman ya Pak ya, khususnya bagi warga yang tinggal di sana, warga negara Indonesia sendiri tidak ada sampai terpengaruh dan berpikir untuk kembali cepat-cepat ke tanah air seperti itu. Sejauh ini tidak ada, yaitu dia. Jadi tidak ada yang berpikir untuk cepat-cepat kembali ke tanah air. Baik. Apakah kemudian Pak ada jaminan keamanan dari pemerintah setempat juga untuk warga asing termasuk ya warga negara Indonesia sehingga membuat rasa aman itu ada? Saya pikir pemerintah Rusia memberikan keamanan bagi warga dia maupun warga Rusia maupun warga asing ya, sama itu. Jadi dan itu kan kita tidak bisa tahu ya. Karena setiap saat relatif bisa ada suatu serangan seperti yang terjadi di Belgorod baru-baru ini. Bisa ada drones, bisa ada serangan artileri, ya itu bisa terjadi di wilayah perbatasan. Tapi sejauh ini yang kami tanya ke teman-teman, mereka bilang jauh dari tempat mereka. Demikian. Jadi mereka juga, meskipun kami sediakan tempat di sini, mereka belum mau beranjak ke sini. Baik. Bisa dikatakan pemberani-pemberani juga Pak ya WNI kita yang di sana. Punya sebaiknya sedikit merapat ke Moskow lah relatif aman. Kecuali apa yang terjadi baru-baru ini tanggal 22 itu. Baik. Pak Jose, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pendengar dan pemirsa RRI Net di tanah air terkait dengan kondisi serangan dari terduga teroris ya yang terjadi di Rusia. Saya kira dengan serangan ini saya melihat bahwa masyarakat Rusia ya mereka semakin kokoh bersatu untuk melawan terorisme yang terjadi di sini dan juga dari pemerintahnya sendiri menghimbau agar kerjasama semakin diperkuat di antara negara-negara yang sama-sama untuk bisa membasmi terorisme internasional. Tentu saja kita harus jaga terus ya, kita harus waspada. Kita tidak tahu kapan serangan tersebut dapat terjadi. Demikian saja. Baik. Terima kasih. Pak Jose, terima kasih banyak waktunya bersama Pro3. Salam sehat, Pak. Tetap aman di sana. Salam untuk teman-teman Indonesia di sana. Terima kasih banyak. Selamat malam. Selamat malam. Pendengar, Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Jose Antonio Morato Tavares. Di Indonesia Menyapa Malam nanti juga akan kami lanjutkan dengan informasi seputar Ramadan di mancanegara. Tetap bersama kami.